Pernah dengar nggak soal rekayasa percintaan? Sebuah konsep yang seolah-olah ngasih kita kode curang buat sukses dalam hubungan. Kedengarannya menarik ya, tapi anehnya, kok malah banyak banget yang nggak suka? Nah, di sini kita akan bedah bareng-bareng. Di satu sisi, ada janji manis soal kesuksesan romantis. Tapi di sisi lain, reaksinya keras banget. Ini kan kontradiktif. Disinilah konfliknya mulai. Dan kita bakal coba gali lebih dalam, apa sih sebenarnya akar masalahnya? Oke, sebelum kita ngomongin pro kontranya lebih jauh, kita harus paham dulu dasarnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan teknik kencan atau dalam bahasa aslinya, Renai Kogaku ini? Intinya gini, konsep ini percaya kalau percintaan itu bisa dipecah jadi langkah-langkah yang logis dan bisa diulang. Mirip-mirip algoritma komputer gitulah. Tujuannya cuma satu, sukses. Nah, pendekatan yang sangat fokus sama hasil inilah yang jadi sumber perdebatan utamanya. Coba deh perhatiin pilihan katanya di sini. Menaklukkan. Wah, kata ini aja udah langsung bikin orang curiga kan? Kesannya tuh pasangan itu bukan partner yang setara, tapi sebuah target yang harus ya ditaklukkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kenapa sih orang-orang keberatan? Kita mulai dari masalah yang paling mendasar, etika dan, ya itu tadi, pemilihan katanya. Ini nih, biang kerok masalah etisnya. Banyak yang lihat teknik-teknik ini tuh sebagai manipulasi murni, seolah-olah kita mengubah manusia jadi sekedar alat buat mencapai tujuan kita sendiri. Jelas ini tabrakan banget sama nilai yang kita pegang, kalau hubungan itu harusnya tulus dan saling menghargai, bukan sekedar strategi satu arah. Nah, tabel ini ngegambarin masalahnya dengan jelas banget. Kata-kata kayak taklukan atau algoritma, itu secara otomatis bikin koneksi emosional yang negatif. Sesuatu yang harusnya intim dan hangat jadi kerasa dingin dan mekanis. Nggak peduli apa niat awalnya, dampaknya ya kayak gitu. Masalahnya nggak berhenti di teori aja loh. Justru komunitas online-nya seringkali bikin situasinya makin parah. Di forum-forum gitu, cerita-cerita yang paling ekstrim, misalnya kisah penaklukan yang heboh atau bercandaan yang merendahkan, itu yang paling cepat viral. Akibatnya, citra yang nyebar ke publik ya citra yang jelek itu, yang akhirnya bikin orang makin antipati. Selanjutnya, kita akan lihat gimana masalah ini berkembang lebih jauh lagi. Dari sekedar teori dan perdebatan kata-kata, jadi sesuatu yang punya dampak nyata dan seringkali merugikan di dunia nyata. Nah, ini dia alurnya. Rantai sebab akibatnya. Awalnya cuma teknik yang di-share online. Terus, ada yang coba di dunia nyata. Ujung-ujungnya malah ada laporan pelecehan atau kejadian gak enak lainnya. Hasil akhirnya, kepercayaan publik ke seluruh konsep ini anjlok. Salah satu kritik paling pedas, apalagi dari para ahli, ya ini, dasarnya apa? Seperti yang bisa kita lihat, kebanyakan tekniknya tuh cuma berdasarkan pengalaman pribadi atau postingan anonim di forum. Bukan riset ilmiah yang beneran bisa dipertanggungjawabkan. Makanya, gak heran kalau sering dicap sebagai pseudoscience atau ilmu semu. Ada masalah lain lagi. Banyak dari teknik ini tuh kerasa kuno banget. Asumsinya seringkali kaku. Cowok itu pengejar aktif, cewek itu penerima pasif. Ya jelas ini nggak nyambung sama nilai-nilai kesetaraan gender zaman sekarang, di mana agensi dan pilihan setiap orang itu harus dihargai. Terus, ada juga mentalitas kalau gagal, salah lo, yang bahaya banget. Kalau tekniknya nggak berhasil, narasi yang dibangun itu bukan tekniknya yang salah, tapi orang yang pakainya yang kurang jago. Ini bisa ngerusak mental banget buat orang yang udah coba tapi gagal, ujung-ujungnya malah nyalain diri sendiri. Oke, kita udah lihat semua masalahnya. Pertanyaannya sekarang, apa ini bisa diperbaiki? Apa ada jalan keluarnya? Yuk kita lihat beberapa solusi konstruktif yang disarankan. Jadi kalau kita rangkum, penolakan ini bukan karena satu alasan aja. Ini benar-benar badai yang sempurna. Masalah etika, bikin dampak buruk di dunia nyata, terus didukung sama kurangnya bukti ilmiah, diperparah oleh gesekan sosial dan budaya komunitasnya yang ekstrim. Semuanya nyambung dan saling memperkuat. Terus gimana dong cara memperbaikinya? Nah, sumber analisis kita ini ngasih beberapa usulan. Kuncinya ada di fondasi, harus mulai dari rasa saling menghormati. Habis itu, ganti deh ilmu semuanya sama riset komunikasi yang beneran. Kata-kata yang merendahkan juga harus dibuang jauh-jauh. Dan yang penting banget, komunitasnya sendiri harus punya aturan main yang jelas soal komersialisasi dan anti pelecehan. Jalannya mungkin panjang, tapi ini bisa jadi satu-satunya cara buat balikin kepercayaan. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup mendasar. Apakah pendekatan semacam ini beneran bisa berevolusi jadi sesuatu yang lebih sehat dan saling menghormati? Atau jangan-jangan ide buat merekayasa hubungan manusia, sesuatu yang super personal dan rumit, itu emang udah cacat dari akarnya?
Pertanyaan ini saya serahkan kembali untuk kita renungkan bersama.